Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 885, Siapa kamu? Semua orang di lapangan sedang melihat ke arah kepala istana ke-8, penuh olok-olok. Saat ini, Tianci tiba-tiba berkata, "Tuan istana ke-8, bisakah Anda memberi saya 5 kristal abadi? Saya berjanji tidak akan melarikan diri. Sungguh, saya menggunakan karakter saya sebagai jaminan." Wajah guru aula ke-8 sangat suram. Di area ruang waktu di sekitarnya, suhu tiba-tiba turun menjadi 0, dan sangat menusuk tulang. Tianzi tiba-tiba tertawa. "Guru aula ke-8, tetaplah. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kita semua idiot? Apakah alasan mereka mengikuti Ye Guan benar-benar hanya demi kristal abadi? Alam tidak adil. Dan karena buah rohani itu, tentu saja, yang paling penting adalah mereka percaya bahwa kekuatan di balik Ye Guan adalah peradaban kosmik tingkat 5, atau bahkan lebih tinggi. Inilah alasan sebenarnya mengapa mereka mendukung Ye Guan. Lagi pula, untuk menghasilkan uang, Anda harus memiliki kehidupan untuk dibelanjakan. Terlebih lagi, jika mereka membelot ke aliansi jahat sekarang, mereka akan sangat bodoh jika aliansi jahat menyelesaikan masalah nanti. Menyinggung kedua belah pihak secara bersamaan. Seringkali, menjadi seorang homo adalah hal yang paling tidak menguntungkan, karena hal itu tidak akan menyenangkan kedua belah pihak. Master Aula ke-8 tiba-tiba terkekeh. Dia mengabaikan Tianci dan yang lainnya, tetapi memandang Heng Sanying. "Jika gadis itu tidak mau terlibat dalam masalah ini, saya bersedia menawarkan 20 kristal abadi." Mendengar ini, semua orang melihat ke arah Heng Sanying. Heng Sanying tidak berbicara, tetapi menoleh ke arah Ye Guan, tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, mengapa kamu tidak melakukannya?" Ye Guan tertawa, "Semuanya, mohon mundur selangkah." Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, meskipun Tianci dan yang lainnya bingung, mereka dengan cepat mundur ke belakangnya. Ye Guan menebas dengan pedangnya, diam dan diam. Semua orang sedikit bingung, tetapi pada saat ini, mata Tuan Istana ke-8 tiba-tiba menyusut, "Kamu." Di sampingnya, rambut orang-orang kuat dari aliansi jahat memutih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan wajah mereka juga menua dengan cepat. Semua orang merasa ngeri. Apa yang terjadi? Saat ini, Ye Guan keluar dengan 3 pedang berturut-turut. Ketika pedang ketiga jatuh, salah satu pembangkit tenaga listrik alam pembukaan Dao dari aliansi jalan jahat berubah menjadi garis asap biru dan menghilang. Hapus di tempatnya, potong masa hidup. Saat ini, seseorang gemetar. Langsung memotong umur. Dao Jun, Tianci dan yang lainnya semua memandang Ye Guan dengan ketakutan di wajah mereka. Sebagai alam Kai Dao, mereka sebenarnya sangat peduli dengan umur mereka. Meskipun umur mereka sangat panjang, hanya ketika mereka pertama kali menerobos, umur mereka hanya akan semakin berkurang dan tidak akan bertambah. Jika mereka ingin menerobos Kai Dao, pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai level lain. Dan 4 pedang Ye Guangang langsung membunuh 8 Master Aula dan lainnya dengan masa hidup 1,2 juta tahun. 1,2 juta tahun? Astaga! Bahkan Dao Jun dan yang lainnya sedikit mati rasa. Yang kuat di alam pembukaan Dao pada dasarnya adalah mereka yang sudah berada di alam pembukaan Dao. Umur mereka tidak lama. Jika Anda menyerang seperti ini lagi, siapa yang bisa menahannya? Ada jenis kematian yang disebut kematian kronis, yaitu Anda tahu persis kapan Anda akan mati, tetapi selama itu Anda tidak bisa berbuat apa-apa.
Beberapa serangan pedang Ye Guan setara dengan mempercepat kematian mereka secara perlahan. Pada saat ini, bahkan guru aula ke-8 memiliki ketakutan yang mendalam di matanya. Dia sangat kuat, tapi umurnya memang pendek. Melihat Ye Guan hendak menghunus pedangnya, Master Aula ke-8 tiba-tiba berdiri dari tanah dan berubah menjadi bayangan dan menghantam Ye Guan. Dao Jun tiba-tiba berkata, "Urus yang kecil dulu." Setelah itu, dia langsung bergegas keluar. Di 8 aula alam jahat, kecuali penguasa aula, orang-orang lainnya juga kuat. Tetapi mereka masih tidak sebaik mereka. Selain itu, orang-orang ini telah disingkirkan oleh Ye Guan, yang mana adalah saat mereka lemah. Citian, Tianci dan yang lainnya saling memandang lalu bergegas keluar. Ye Guan perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Master Aula ke-8. Rambut di sekitar telinga Master Aula ke-8 telah memutih. 1,2 juta tahun kehidupan, itu juga sangat menyakitkan baginya. Ye Guan tiba-tiba meraung, "Kian-kian, ledakan." Aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Setelah bergabung dengan Aokian-kian, Ye Guan bergegas maju dan menebas dengan pedangnya. Masih menghabiskan waktu, dengan tebasan pedang ini, mata Tuan Istana ke-8 tiba-tiba menyusut, karena dia menemukan bahwa pada saat ini, masa hidupnya terpotong 1,5 juta tahun. Takut, Master Aula ke-8 tidak lagi peduli dengan hal lain. Dia gemetar dan berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Ye Guan. Ledakan, tak lama kemudian, suara ledakan terus bergema dari lapangan. Meskipun Ye Guan memiliki pedang King Xuan, dia masih ditekan oleh kekuatan Master Aula ke-8. Namun, Master Aula ke-8 tidak dapat melakukan apapun padanya. Karena dia tidak hanya memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan, tetapi dia juga mendapat restu dari Aokian-kian. Dengan restu Aokian-kian, tubuh fisiknya telah diperkuat kembali. Selain itu, ada bayangan Heng San yang membantunya. Kekuatan Master Aula ke-8 jauh melebihi Ye Guan. Tapi dia tetap tidak bisa membantu Ye Guan. Sebaliknya, dalam pertarungan dengan Ye Guan, dia masih harus mewaspadai pedang King Xuan Ye Guan di setiap kesempatan. Pedang ini terlalu kuat. Protagonis Istana ke-8 juga sangat frustasi. Karena Ye Guan tidak hanya memegang pedang dewa, tetapi tubuh fisiknya juga menjadi semakin menakutkan. Kecepatan pemulihan ini sungguh luar biasa. Ye Guan sendiri memiliki kemampuan penyembuhan diri yang sangat menakutkan. Dan sekarang dengan tambahan Heng San Ying, dia menjadi hampir abadi. Tentu saja, Ye Guan tidak ada hubungannya dengan Master Aula ke-8. Meskipun dia memiliki pedang King Xuan, Master Aula ke-8 jauh lebih kuat darinya untuk mengalahkannya. Namun, Ye Guan tidak terburu-buru, karena sekarang orang-orang di sisinya berada di atas angin. Dan 3 orang kuat di alam pembukaan telah jatuh dari Istana Jalan Jahat. Pada saat ini, suara Heng San Ying tiba-tiba terdengar di benak Ye Guan, "Bertarunglah dengan cepat." Ye Guan sedikit mengernyit, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah Citian di kejauhan. "Tuan Citian, datang dan bawakan untukku." Citian sedikit terkejut. "Aku," Ye Guan langsung meninggalkan 8 Master Aula, berbalik dan berubah menjadi cahaya pedang untuk membunuh yang kuat di alam pembukaan aliansi jahat. Kemana harus pergi? Pada saat ini, suara Tuan Istana ke-8 tiba-tiba terdengar di belakang Ye Guan, dan kemudian, aura menakutkan mengejar langsung ke arah Ye Guan. Tentu saja, dia tidak berani membiarkan Ye Guan berurusan dengan bawahannya, karena umur Ye Guan terlalu keterlaluan. Dengan beberapa serangan lagi, semua bawahannya mungkin akan mati di tempat. Citian ragu-ragu sejenak,
dan kemudian dengan ekspresi ganas di wajahnya, dia berubah menjadi cahaya pedang dan mengenai 8 Master Aula. Bang! Saat cahaya keemasan pecah, Citian langsung pingsan, terbang puluhan ribu kaki jauhnya. Setelah dia berhenti, tubuh Vajra Indestructible yang baru dikembangkannya terbelah dan darah muncrat. Citian memuntahkan seteguk darah, lalu menoleh ke arah Heng Sanying yang berdiri tidak jauh dari situ, dan berkata dengan suara gemetar, "Nak, kenapa kamu tidak memberiku berkah?" Heng Sanying berkata dengan nada meminta maaf. "Maaf, saya pikir kamu pandai bertarung." Warga, pada saat ini, Heng Sanying tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, dan kemudian dengan lembut mengusap ke bawah. Dengan gesekan ini, penghalang tak terlihat tiba-tiba menghalangi Tuan Istana ke-8 yang bergegas menuju Ye Guan. Cahaya biru kehijauan mengalir langsung ke tubuh Citian, dan luka-luka Citian segera pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Melihat pemandangan ini, Citian kaget sekali. Di kejauhan, setelah Master Aula ke-8 berhenti, dia perlahan menoleh untuk melihat ke arah Heng Sanying. Ini adalah teknik perbatasan kuno yang telah hilang. "Siapa kamu?" Heng Sanying sedikit terkejut. "Kamu sebenarnya tahu teknik perbatasan kuno ini?" Master Aula ke-8 menatap Heng Sanying. "Apakah Anda benar-benar akan menjadi musuh bebuyutan aliansi jahat kita demi orang asing?" Heng Sanying tersenyum dan berkata, "Aliansi jahat tidak bisa membuatku takut." Master Istana ke-8 mengepalkan tangannya erat-erat, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat ini, teriakan tiba-tiba datang dari kejauhan, dan Master Aula ke-8 tiba-tiba menoleh untuk melihat. Hanya untuk melihat di ujung langit, seorang pria kuat dari alam Dao aliansi jalan jahat jatuh di tempat. Orang yang menghunus pedang adalah Ye Guan. Master Aula ke-8 tampak ketakutan. Dia mengepalkan tangannya dengan keras, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Itu menjadi lengan binatang yang aneh. Ledakan, aura Master Istana ke-8 melonjak lagi. Kelopak mata Heng San Shadow bergerak-gerak, dan dia dengan cepat melihat ke arah Citian, biksu yang agung, cepat dan blokir dia memperbesar gerakannya. Warga, Master Aula ke-8 tiba-tiba berbalik dan melihat cahaya hitam langsung menuju ke arah Ye Guan. Melihat pemandangan ini, Citian mengertakkan gigi, tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya, dan berubah menjadi manusia emas kecil dan menabrak 8 Master Aula. Lolos, Master Istana ke-8 tiba-tiba berbalik dan meninjunya. Ledakan, cahaya keemasan itu pecah, dan Citian terlempar sejauh puluhan ribu kaki. Begitu dia berhenti, tubuhnya terbelah lagi, dan darah yang tak terhitung jumlahnya muncrat. Citizen Ren langsung mati rasa. Di kejauhan, Ye Guan sepertinya merasakan sesuatu, tiba-tiba berbalik, lalu menebas dengan pedangnya. Bang! Saat cahaya pedang pecah, Ye Guan langsung terlempar ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, retakan muncul di tubuhnya. Hati-hati, pada saat ini, suara Heng Sanying tiba-tiba terdengar di benak Ye Guan. Dia adalah binatang, dia bukan manusia biasa. Sebelum dia selesai berbicara, Master Aula ke-8 bergegas menuju Ye Guan lagi. Di kejauhan, mata Ye Guan tiba-tiba menyusut. Dia memegang pedang di antara alisnya, dan niat pedang yang tak terkalahkan di tubuhnya melonjak seperti air pasang. Tertawa, ribuan lampu pedang dicurahkan, tapi dalam sekejap, bang, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan Ye Guan terlempar ribuan kaki jauhnya. Pada saat ini, 8 Master Aula di kejauhan tiba-tiba meninju ke udara. Bang, ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya langsung terdiam.
Ye Guan mundur 10.000 kaki. Begitu dia berhenti, bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Tapi saat ini, Heng Sanying sepertinya merasakan sesuatu, dan ekspresinya tiba-tiba berubah drastis, sedikit. Sebelum dia selesai berbicara, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di belakang Ye Guan, dan dalam sekejap, cahaya dingin menembus punggung Ye Guan. Rumput, melihat pemandangan ini, mata Citian hampir meledak, terlepas dari tubuhnya yang terbelah, dia bergegas menuju lokasi Ye Guan. Saat bergegas, darah muncrat. Bab 886, saya tidak pantas mendapatkannya. Ketika mereka melihat Ye Guan diserang secara diam-diam, ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis dalam sekejap. Jika Ye Guan mati, maka semua yang mereka lakukan akan sia-sia. Tidak hanya itu, mereka juga menyinggung kekuatan mengerikan dari aliansi jahat. Saat ini, Tianqi dan yang lainnya benar-benar sedingin es. Dao Lord dan Yuan Xiang sama ngerinya dengan Citian, dan mereka bergegas menuju Ye Guan. Pada saat ini, raungan naga tiba-tiba terdengar di tubuh Ye Guan, dan kemudian, kekuatan naga yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Ledakan, di belakang Ye Guan, pria misterius berbaju hitam itu langsung terlempar ke belakang ribuan kaki jauhnya. Pada saat ini, Ye Guan memiliki sepotong baju besi naga emas di sekujur tubuhnya, dan ada energi naga yang melilitnya. Melihat Ye Guan baik-baik saja, Citian dan yang lainnya menghela nafas lega. Tianqi dan orang lain di kejauhan merasa lega saat ini, dan mereka semua mundur ke Ye Guan dan melindunginya. Dan jauh dari semua orang, pria misterius berbaju hitam yang pernah menyerang Ye Guan sebelumnya tiba-tiba menghilang perlahan. Tidak ada lagi yang bisa merasakan kehadirannya. Xiao Ta tiba-tiba berkata, 1000 kaki jauhnya di sebelah kanan. Ye Guan menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, Tuan Ta, kenapa kamu tidak mengingatkanku sebelumnya? Setelah terdiam beberapa saat, Xiao Ta berkata, aku lupa. Kamu Guan? Citian berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Ye, orang-orang kuat yang didukung oleh aliansi jahat ada di sini. Ye Guan melihat ke arah Master Aula ke-8 di kejauhan. Master Aula ke-8 dikelilingi oleh energi hitam saat ini. Lengan kanannya sangat ganas, pupil matanya berwarna merah darah, dan seluruh auranya sangat aneh dan kuat. Di belakang Master Aula ke-8, hanya ada 3 pembangkit tenaga listrik di alam pembukaan Dao yang tersisa. Ye Guan terdiam. Dia awalnya ingin membunuh yang kuat di alam pembukaan di belakang Master Istana ke-8, dan kemudian berurusan dengan Master Istana ke-8 bersama-sama, tapi dia tidak menyangka bahwa yang kuat di alam pembukaan istana jahat ini akan sangat sulit untuk dibunuh. Tianqi tiba-tiba berkata, Tuan Ye, mundur dulu. Pada saat ini, dia menyadari bahwa agak tidak realistis bagi mereka untuk menghancurkan Master Aula ke-8. Master Istana ke-8 sangat kuat. Jika pihak lain tidak ingin bertarung, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadapnya jika mereka bergabung. Berjalan, di kejauhan, Tuan Istana ke-8 tiba-tiba tertawa, saya ingin pergi sekarang, apakah sudah terlambat? Begitu dia selesai berbicara, ruang dan waktu di kejauhan tiba-tiba mulai mendidih. Kemudian, ledakan tawa tiba-tiba datang perlahan dari langit yang jauh. Serang aliansi jahat kita. Menarik sekali. Kata-kata itu jatuh begitu saja. Bang, waktu dan ruang tiba-tiba meledak di sebelah kanan Master Aula ke-8, dan seorang pria parubaya berjalan keluar. Pria parubaya itu mengenakan jubah lavender dan memegang batu hitam di tangan kanannya, terukir di permukaannya. A itu Wu Jue A.
Si Wu tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, dia juga dari aliansi jahat. Setelah mendengar nama ini, ekspresi Tianqi dan yang lainnya menjadi gelap. Wuju, secara alami, mereka mengenal orang ini. Orang ini adalah orang yang pernah mencapai surga tingkat ketiga. Siapapun yang dapat mencapai surga tingkat ketiga adalah master di antara para master. Setelah Wu Jue keluar, dia melirik ke arah Ye Guan dan yang lainnya dengan ekspresi jijik di wajahnya, sekelompok rakyat jelata. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan meninju. Hampir di saat yang sama, pemimpin geng di samping Ye Guan tiba-tiba bergegas ke depan dan langsung meninjunya. Bang! Suara ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba bergema dari langit dan bumi, dan kemudian, serangkaian gelombang kejut ringan yang menakutkan tiba-tiba meletus. Gangzu mundur ribuan kaki berturut-turut, dan pria parubaya itu juga mundur beberapa ratus kaki. Setelah pria parubaya itu berhenti, dia tiba-tiba berubah menjadi pelangi dan menghilang. Dalam sekejap, tekanan mengerikan menyapu langit, dan rasa penindasan mencekik. Ekspresi keganasan muncul di mata Gangzu. Aku akan menghadapinya. Setelah mengatakan itu, dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras, dan seluruh tubuhnya meledak seperti bola meriam. Si Wu tiba-tiba berkata, bunuh yang lemah dulu. Setelah itu, dia dan Jian Bai di sampingnya memimpin pembunuhan. Tianzi dan pemimpin prajurit juga bergegas keluar. Dao Jun tiba-tiba berkata, Biksu, lindungi Tuan Muda Ye. Setelah mengatakan itu, dia gemetar dan berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan bergegas menuju pembangkit tenaga listrik alam pembukaan Dao di belakang Master Aula ke-8. Citian berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Ye, berhati-hatilah terhadap pembunuh dalam kegelapan. Ye Guan tidak berbicara, matanya selalu tertuju pada 8 Master Aula. Kepala istana ke-8 menyeringai, ingin membunuhku. Ye Guan mengangguk, kepala istana ke-8 tertawa terbahak-bahak, bagaimana kalau mencobanya? Ye Guan maju selangkah, memegang pedang King Xuan dan menebas ke depan dengan tebasan. Diam dan diam, mata tuan istana ke-8 tiba-tiba menyusut, dan dalam sekejap, dia merasa masa hidupnya telah hilang selama jutaan tahun. Kamu sedang mencari kematian, ekspresi Master Aula ke-8 langsung menjadi ganas. Meskipun umurnya panjang, dia tidak tahan melakukan ini. Dia berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas menuju Ye Guan. Dia sangat cepat dan bergegas ke depan Ye Guan dalam sekejap mata. Sarung tiba-tiba muncul di tangan kiri Ye Guan, dan pedang King Xuan terselubung. Seni memotong langit dan menghunus pedang. Pedang ini adalah keterampilan pedang paling eksplosif di antara semua keterampilan pedangnya, dan sekarang ditampilkan melalui pedang King Xuan. Kekuatannya telah meningkat berkali-kali lipat. Bang! Saat sepotong cahaya pedang hancur, Ye Guan dan 8 Master Aula mundur dengan keras pada saat yang sama. Kali ini, Ye Guan mundur ribuan kaki. Begitu dia berhenti, dia merasa organ dalamnya telah terbelah, dan kemudian, rasa manis di tenggorokannya. Aliran darah muncrat. Ye Guan menoleh untuk melihat Heng San Ying di kejauhan, dan melihat mata Heng San Ying sedikit tertutup, dan dia sedang memikirkan sesuatu dalam diam. Bagaimana dengan perapalan mantra? Ye Guan mengalihkan pandangannya dan menatap Master Aula ke-8 di kejauhan. Pada saat ini, lengan kanan Master Aula ke-8 juga telah terbelah, dan darah terus-menerus tumpah. Tidak hanya lengan kanannya, tetapi tubuhnya juga mengalami banyak retakan. Dengan King Xuan Jiangang, untuk saat ini, hanya mantan Master Sekte dan Arya yang dapat melampauinya.
Master Istana ke-8 melirik tubuhnya yang terkoyak, dan ekspresinya sangat suram. Saya harus mengatakan bahwa sampai sekarang, dia sangat marah. Jelas kekuatannya jauh melebihi Ye Guan. Tapi Ye Guan ini mengenakan pakaian dewa. Dia adalah seorang kultivator pedang. Dia memegang pedang dewa. Dia lebih kuat secara fisik. Dan hal yang paling menyimpang adalah dia memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Memang benar, jika Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup, Anda harus puas dengan peralatan. Pada saat ini, di belakang Ye Guan, terjadi perubahan mendadak, dan ruang dan waktu terbelah. Namun, pada saat ini, Ye Guan sepertinya sudah menduganya, dan dia berbalik dan menebas dengan pedangnya. Bang, ruang dan waktu meledak, dan bayangan setelahnya langsung terhempas ribuan kaki jauhnya. Itu adalah pembunuh misterius. Begitu si pembunuh berhenti, Citian di samping langsung mengumpat dengan marah. Zhao Mao, bagaimana serangan diam-diam bisa dilakukan oleh seorang pahlawan? Aku akan mempermalukan ibumu. Dengan mengatakan itu, dia bergegas menuju pembunuh misterius itu. Di kejauhan, Tianqi yang sedang bertarung menoleh dan melirik ke arah Citian di kejauhan. Dia sedikit bingung. Bagaimana bisa biksu ini menjadi begitu gangster? Master Aula ke-8 hendak mengambil tindakan ketika tiba-tiba. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Heng Sanying di kejauhan. Mata Heng Sanying sedikit tertutup. Tangannya dalam segel misterius. Dan dia menggumamkan beberapa kata-kata yang tidak bisa dipahami. Ucapkan mantra, wajah guru Aula ke-8 menjadi gelap. Dia menyerahkan Ye Guan dan langsung pergi ke Heng Sanying. Saat menyadari pemandangan ini, Heng Sanying buru-buru berkata, "Beku yang agung, cepatlah naik ke atas." Di kejauhan, Citian yang sedang melawan si pembunuh, tiba-tiba menjadi gelap. Sial, saya adalah seorang kultivator Buddha, bukan seorang kultivator top. Hanya karena kamu botak, kamu yang harus disalahkan jika terjadi kesalahan. Citian secara alami tidak punya waktu untuk peduli pada Heng Sanying saat ini, dan pada saat kritis ini, Ye Guan muncul tepat di depan Heng Sanying. Dan dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Seni memotong langit dan menghunus pedang, bang. Cahaya pedang meledak, dan Ye Guan dan 8 Master Aula mundur dengan keras pada saat yang sama. Begitu mereka berhenti, Ye Guan memuntahkan seteguk darah lagi. Meskipun jantung kehidupan dan pohon suci alam membantunya pulih, dia masih merasa sangat tidak sehat. Cederanya serius. Di kejauhan, setelah Master Aula ke-8 berhenti, seluruh lengannya telah terbelah seluruhnya, dan tulangnya terlihat. Wajah guru Aula ke-8 sangat jelek. Dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Ye Guan di kejauhan. Dia hendak berbicara. Pada saat ini, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat bayangan Heng San di kejauhan. Melihat bayangan Heng San tiba-tiba mengangkat tangannya ke langit. Baca, gerbang surgawi Lihen terbuka. Para dewa tua turun ke bumi. Master Istana ke-8 sedikit mengernyit. Apa-apaan ini? Ye Guan juga terlihat bingung. Ledakan, pada saat ini, ruang dan waktu tiba-tiba retak di atas kepala Heng Sanying. Dan kemudian, seberkas cahaya jatuh lurus ke bawah. Dan di dalam berkas cahaya itu, berjalanlah seorang lelaki tua. Lelaki tua itu mengenakan jubah Tao ungu, dengan alis naga dan mata phoenix, dan kepalanya mengenakan mahkota Tao dan pedang panjang miring di punggungnya. Dia tampak luar biasa. Begitu lelaki tua itu muncul, kekuatan misterius yang menakutkan tiba-tiba muncul antara langit dan bumi. Pengecualian, jalan yang ada antara langit dan bumi menolak orang tua ini.
Pendeta Tao tua itu melirik ke arah Heng San Ying dan hendak berbicara. Tiba-tiba, dia menoleh dan menatap ke arah penguasa Tao di kejauhan, dengan sedikit keraguan di matanya. Tiba-tiba, pendeta Tao tua itu sepertinya merasakan sesuatu dan menoleh ke arah Ye Guan. Dia membuka telapak tangannya dan liontin giok berwarna safir terbang langsung dari tubuh Ye Guan dan kemudian mendarat di tangannya. Pendeta Tao tua itu melihat liontin giok di tangannya dan mengerutkan kening. "Mengapa kamu memiliki liontin giok ini?" Suaranya seperti pedang tajam, langsung menembus lautan kesadaran Ye Guan. Hati dan pikiran Ye Guan bergetar, dan dia merasa ngeri. Pada saat ini, penguasa Tao di kejauhan tiba-tiba berkata, "Senior, benda ini diberikan kepada Tuan Ye oleh tuanku, yang menerima murid-muridnya atas namanya." Brengsek, jenggot pendeta Tao tua itu tiba-tiba berdiri dengan marah. Menerima murid atas nama seorang guru, itu benar-benar tidak masuk akal. Siapapun bisa menjadi murid dari pendeta Tao tua itu. Di mana si bajingan King Feng ini? Biarkan dia keluar, dan aku akan menyebarkannya pantatnya. Mendengar perkataan pendeta Tao tua itu, Tao Jun terkejut. Sial, gurunya benar-benar punya guru. Faktanya, dia hanya tahu sedikit tentang asal-usul nenek moyang Tao, dan hanya ada sedikit catatan dalam Taoisme. Dia hanya tahu bahwa dia tiba-tiba datang ke Dazu. Jadi dia datang ke sini. Sebuah pintu terbuka di sini. Selain itu, tidak ada informasi. Melihat pendeta Tao tua itu masih marah, Tuan Dao buru-buru berkata, "Senior tua, lihat Tuan Ye, dia sangat baik." Pendeta Tao tua itu berkata dengan marah. Orang jenius macam apa yang belum pernah dilihat oleh pendeta Tao tua itu sebelumnya? Saat dia berbicara, dia melirik ke arah Ye Guan dan hendak berbicara. Tiba-tiba, dia tertegun. Saat berikutnya, dia melambaikan lengan bajunya. Ye Guan kaget. Pendeta Tao tua itu menatap Ye lama sekali dan berkata, "Saya tidak layak menjadi tuannya." Bersambung.